Kita mulai dari kita di pagi hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa ada makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik wa bihi isruna ila akhiri. Maksudnya adalah kata-kata isruna dan kata-kata yang sebab dengannya itu dimulhakkan. Wal muradu bihi akhwatu isrina ila tis'ina, yang dimaksud dengan yang kata-kata yang sebab dan isruna itu adalah isrina ila tis'in, ya. Kata-kata yang dia statusnya saudarinya bilangan 20 sampai 90. Maka kata-kata tersebut ulhiqa dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim dalam masalah i'rabnya. Wal aslu ulhiqa. Ya. Pada asalnya di sini harusnya Ibnu Malik mengatakan ulhiqa dengan adanya alif isnain. Lakinnahu hudifal alifu, akan tetapi alifnya di sini dihapus ala iradati madzukira. Namun maksudnya adalah, atau namun yang diinginkan, yang dimaksudkan dengan ulhiqa di sini yang maksudnya ulhiqa. Tetapi maksud dari Ibnu Malik adalah sebagaimana yang beliau sebutkan, itu kata-kata isruna wa babuhu. Wa kadzalika, dan begitu pula ulhiqa ahluna wa ulu wa alamuna wa iliyun. Begitu pula kata-kata semisal ahluna, uluna, ulu dan alamuna serta iliyun itu dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Huruf alif yang terletak pada kata isruna, ini harusnya isruna karena ada alif. Nah, ini alifnya untuk apa? Alif yang terletak pada kata isruna dan kata-kata setelahnya dari itlaq, alifnya adalah alif itlaq, ya, intinya untuk kesesuaian syair. Kemudian Ibnu Malik mengatakan innal lafdhu arduna wa sinuna wa babuhu sadun. Sesungguhnya kata-kata arduna, kemudian sinuna, serta kata-kata yang sebab dengannya syadun, merupakan kata-kata yang syadz. Lihat footnote berkaitan dengan yang dimaksud dengan syadz di sini, footnote nomor 2. Maksudnya adalah syadzun qiyasan. Maksudnya adalah syadz qiyasan secara kaidah. Di adam istifaihi syuruta jam'il mudzakkari salimi. Di adam karena tidak istifaihi terpenuhinya syarat-syarat pada jamak mudzakkar salim. Waisa bisyadin istimalan, dan di sini maksudnya bukan syadz menurut penggunaan, berdasarkan penggunaan dikasrotiha, ya, karena ini sering digunakan. Fasyadzu qiyasan ma khalafal qa'idata. Syadz qiyasan, syadz dari sisi kaidah adalah segala sesuatu yang menyelisihi kaidah. Wasyadzu isti'malan, adapun syadz secara isti'mal penggunaan, ma nadira wuqu'uhu, adalah segala sesuatu yang sedikit terjadinya. Ya, maka di sini syadz itu, istilah syadz itu ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah syadz dari sudut pandang kaidah baku, harusnya bagaimana. Kok ini ada kata sering dipakai tapi kok menyelisih kaidah baku, harusnya wazannya kayak gini, tapi ternyata kata tersebut wazannya menyelisih wazan yang seharusnya. Kayak ini juga kita katakan syadz, namun syadznya qiyasan. Contoh kalau dalam pembahasan shorof, maka semisal isim zaman dan isim makan untuk kata-kata semisal sajada yasjudu misalkan. Maka untuk sajada yasjudu harusnya isim makannya dan zamannya itu wazannya maf'alun, harusnya masjadun.
namun ternyata dalam penggunaan tidak digunakan masjidun, yang ada adalah masjidun. Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah kasus syadz dalam shorof, yaitu syadz qiyasan, syadz aneh kalau ditinjau dari kaidah bakunya. Kemudian syadz yang kedua adalah syadz ditinjau dari sisi penggunaannya. Maka ini maksudnya adalah ada kata-kata tertentu, ini ada bentuk A, ada bentuk B, ada kayak bentuknya ada berapa, ada bentuk A, bentuk B, ataupun bentuk yang lain. Yang paling sering dipakai itu adalah bentuk A misalkan. Memang ada bentuk B, tapi ini adalah jarang dipakai. Nah, ini juga diistilahkan dengan syadz, namun syadz istimalan. Nah, adapun kata-kata yang dibahas oleh Ibnu Malik, arduna, sinuna, dan juga kata-kata yang sebab dengan arduna dan sinuna. Yang kemarin yang dimaksud dengan kata-kata yang sebab dengan arduna dan sinuna itu adalah kata-kata atau isim sulasi. Isim sulasi yang dibuang lam isim atau lam fiilnya, kemudian diganti dengan tak marbutoh. Contohnya sinuna, ini mufradnya adalah sanatun, aslinya adalah sanawun, aslinya sanawun. Maka di sini fa fiilnya adalah sin, kemudian ain fiilnya nun, kemudian lam fiilnya waw, sanawun. Kemudian dihilangkanlah, dihapuslah lam fiilnya itu wawnya, kemudian diganti dengan tak marbutoh, jadinya sanatun. Kata-kata yang dia semisal dengan arduna, ya kemudian sinuna, ini adalah kata-kata yang syadz, yaitu syadz qiyasan, syadz secara kaidah baku, karena dia menyelisih kaidah baku pada jamak mudzakkar salim. Harusnya jamak mudzakkar salim ketentuannya dia harus mudzakkar, kemudian berakal, dan seterusnya. Tapi ternyata di sini ada kata-kata yang tidak memenuhi syarat mudzakkar salim, tapi bentuknya seperti mudzakkar salim. Nah, sebenarnya kata-kata yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim, tapi bentuknya seperti mudzakkar salim alias mulhaq bi jamak mudzakkar salim, semua kata-kata yang statusnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim, sebenarnya semuanya ini kita anggap syadz. Kita anggap syadz, itu syadz qiyasan, syadz dari sisi kalau dibandingkan dengan kaidah bakunya. Namun kenapa di sini Ibnu Malik mengkhususkan untuk kata-kata semisal araduna, sinuna, dan kata-kata yang sebab dengan dia? Kenapa beliau khususkan ini? Maka sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah, beliau katakan, wa innama saraha bisududi hadaini ma'a anna jami'al mulhaqati bijam'il mudzakkari salimi syadzatun ma'ada an-naw' ar-rabi'a li anna sududa fihi ma aqwa. Adapun saraha, Ibnu Malik saraha dengan tegas, dengan jelas, secara tegas menyatakan bahwasanya hadaini, kata-kata dua kata tadi, yaitu araduna, sinuna, serta kata-kata yang lain yang sebab dengan dia, bisudus, merupakan kata-kata yang syadz dalam masalah jamak mudzakkar salim, ma'a, padahal anna jami'al mulhaqati bi jam'il mudzakkari salimi syadzatun, sesungguhnya semua mulhaq dengan jamak mudzakkar salim itu adalah kata-kata yang syadz, ma'ada an-naw' ar-rabi'a, kecuali jenis yang keempat. Ya, ingat kata yang terletak setelah kata ma'ada ini kita baca mansub. Ya, ma'ada, ingat mustasna dengan kata khala'ada dan hasya. Ya, mustasna dengan kata khala'ada dan hasya, kata yang terletak setelah khala'ada dan hasya ini boleh dibaca majrur dengan kita andaikan
khola ada hasanya ini sebagai huruf jar, maka setelahnya majrur. Atau pilihan yang kedua adalah setelah khola ada dan hasa kita baca mansub. Mansubnya sebagai apa? Sebagian ulama mengatakan ini mansubnya sebagai tamyiz. Nah, kecuali kalau didahului oleh ma, ya ma khola dan ma ada misalkan. Kalau hasa tidak didahului oleh ma, jadi yang bisa didahului oleh ma itu ma khola dan ma ada. Kecuali kalau didahului ma, maka setelah khola dan ada ini wajib dibaca mansub. Maka di sini kita baca ma khola ar-naw'a ar-rabi'a, selain atau kecuali jenis yang keempat. Li'anna syududha fihi ma aqwa, karena sifat syadz pada kedua kata tersebut aqwa, ini lebih kuat. Lifaqdi kullin minhuma aktsara syuruti, karena kedua kata tersebut kehilangan aksar asyurut, paling banyak syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Fakilahuma, maka kedua kata tersebut adalah ismu jinsin. Yang pertama isim jenis, kemudian mu'annatsun, mu'annats, bukan mudzakkar. Kedua kata tersebut isim jenis, bukan isim sifat, padahal mudzakkar salim harus isim sifat. Kemudian kedua kata tersebut adalah mu'annatsun, mu'annats, padahal mudzakkar salim, mudzakkar. Wa ghairu akilin, kedua kata tersebut adalah tidak berakal, padahal mudzakkar salim harus akil, berakal. Walam yaslam mufraduhu indal jam'i, dan bentuk mufradnya ini tidak selamat dari perubahan ketika dibentuk jamak. Padahal syarat salim adalah mufradnya selamat dari perubahan struktur huruf ketika dibentuk jadi jamak mudzakkar salim. Maka banyak syarat mudzakkar salim yang tidak terpenuhi, ya, sehingga Ibnu Malik mengkhususkan dua kata tadi, araduna, wasinuna, dan seterusnya. Ya, ini beliau katakan apa? Syadz, padahal yang lainnya syadz, ya, karena kedua kata yang disebutkan terakhir tadi itu adalah kata yang paling banyak kehilangan syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Kemudian bayyana, beliau jelaskan anna sinina wa babahu, sesungguhnya kata-kata sinin dan kata-kata yang semisal dengannya qad yu'rabu i'raba hainin, terkadang di i'rab sebagaimana i'rab untuk kata hain. Maksudnya apa? Nah, di i'rab dengan model akhiran ya dan nun. Ya, kata hainin ini senantiasa ada ya dan nun di akhirnya. Hainan, ya, hainan atau haina atau haini, ya, mau dia mansub mau dia majrur, itu ada akhiran ya dan nun. Ini yang dimaksud dengan terkadang di i'rab sebagaimana i'rab kata hain, yaitu kata-kata sinin dan kata-kata yang semisalnya itu di i'rab senantiasa ada ya dan nun di akhirnya. Fatulazimuhu al-ya'u wan nunu, sehingga ada huruf ya dan nun yang senantiasa melekat padanya. Wa tadharu al-harakatu 'alan nuni munawwanatan ghaliban, dan nampaklah harokat pada huruf nun di akhir kata-kata tersebut munawwanatan, dalam keadaan bertanwin, ghaliban, biasanya. Di sini dikatakan ghaliban, artinya mayoritas kasus ataupun seringnya kasus ini ditanwin nunnya. Wa anna minal arabi, dan sesungguhnya di antara orang Arab, man yattaridu hadzal i'raba fi kulli jam'i mudzakkarin salimin. Dan sebagian orang Arab ada yang memperlakukan i'rab ini untuk semua jamak mudzakkar
salim, entah itu jamak mudzakkar salim asli ataupun jamak mudzakkar salim yang mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Ya, maka ada sebagian orang Arab yang memperlakukannya cuma untuk kata ya sinuna, kata ya tadi sinuna dan kata-kata yang semisalnya ya, diakhiri ya dan nun, kemudian di i'rabnya dengan i'rab harokat dan nunnya ditanwin. Misalkan sini nun, sininan, kemudian sininin misalkan. Marfu dengan tanda dhammah, kemudian mansub dengan tanda fathah, kemudian majrur dengan tanda kasrah. Tapi ada juga sebagian orang Arab yang ini memperlakukan secara umum, baik dia untuk mulhaq bi jamak mudzakkar salim ataupun untuk jamak mudzakkar salim asli. Maka misalkan untuk kata ya, mudarris, maka jamaknya mudarrisinun, mudarrisinan, mudarrisinin. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Apa yang dimaksud dengan tadi yatorid, ya, yang kita terjemahkan bebas, memberlakukan. Kalau dicetakan saya ada tambahan wal muttaradu wasfun lima waqa'a lahu al-itrad wa tatabu wa adamu takhallufi wa yuqabiluhu asyaz. Yang dimaksud dengan mutarad yang tadi kita terjemahkan memberlakukan. Mutarad maksudnya adalah mensifati sesuatu yang ini berlaku secara umum, yang terjadi padanya al-itrad ya berlaku secara umum, wa tatabu, dan juga hasil penelitian, wa adam takhalluf, dan tidak menyelisihi kaidah asal. Lawan dari mutarad itu adalah syadz. Ya, artinya di sini i'rab dengan model jamak mudzakkar salim senantiasa berakhiran ya dan nunnya ditanwin oleh sebagian orang Arab, ini dianggap i'rab yang normal untuk jamak mudzakkar salim, bukan i'rab yang syadz. Jadi di sini dibahas ada sebagian orang Arab yang menganggap i'rab normal untuk jamak mudzakkar salim itu adalah marfu dengan akhiran waw dan nun, mansub majrur akhiran ya dan nun. Ini i'rab normal. Sedangkan i'rab yang senantiasa akhirannya ya dan nun dan tanda i'rab dengan huruf, tadi saya contohkan mudarrisinun, mudarrisinan, mudarrisinin, ini adalah i'rab yang syadz, menyelisihi i'rab yang baku, sekaligus menyelisihi seringnya pemakaian. Namun sebagian orang Arab ada juga yang menganggap bahwasannya i'rab dengan model ini itu adalah i'rab yang bukan syadz, ya ini normal, i'rab normal untuk jamak mudzakkar salim. Selain di i'rab dengan i'rab rafa dengan waw nun, waw dengan waw, kemudian mansub majrur dengan ya, maka ini juga ada pilihan lain, dan ini juga i'rab yang normal, bukan i'rab yang syadz. Maka ini yang kurang lebih dimaksudkan oleh pensyarah di akhir penjelasan beliau berkaitan dengan masalah jamak mudzakkar salim dan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Ya, Ibnu Malik mengatakan huruf nun pada jamak mudzakkar salim, ya, wa nunu majmu'in, huruf nun yang terletak pada jamak mudzakkar salim di akhir jamak mudzakkar salim, wa ma bihil tahaq, dan kata-kata yang dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim, faftah, maka harokatilah fathah. Ya, harokatilah fathah huruf nun
pada jamak mudzakkar salim dan juga huruf nun untuk mulhaq jamak mudzakkar salim. Wa qalla man bi kasrihi natok, dan qalla sedikit natok orang Arab yang mengucapkan nun pada jamak mudzakkar salim bi kasrihi dengan mengkasrahnya. Nah, di sini ada penjelasan nun pada jamak mudzakkar salim ini seringnya atau normalnya itu adalah diharokati fathah. Namun ada pula yang mengharokati kasrah, namun qalla, namun ini sedikit. Bisa kita katakan ini syadz, yaitu syadz isti'malan. Kemudian bait ke-40, wa nunu ma suniya wal mulhaq bihi bi aksi dzaka. Adapun huruf nun yang terdapat pada isim musanna dan juga mulhaq bi isim musanna, kata-kata yang dimulhaqkan dengan isim musanna, bi aksi dzaka, kebalikan dengan itu kebalikan dengan mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim nunnya di fathah, kalau isim musanna nunnya di kasrah. Istakmaluhu, ya, orang Arab memberlakukannya demikian. Fantabi, maka hendaknya diperhatikan. Syekh Abdullah mengatakan huruf nun pada jamak mudzakkar salim itu di fathah. Wa qadal hukmu fima ulhiqa bihi, maka seperti inilah hukum untuk kata-kata yang dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, untuk kata-kata mulhaq bi jamak mudzakkar salim dalam semua keadaan i'rabnya, baik dalam rafa, nasab dan jar. Dan sama sekali tidak ada hubungan nun tersebut dengan i'rab. Di annahum mu'rabun bil huruf, karena jamak mudzakkar salim ini mu'rab, tanda i'rabnya dengan huruf. Wa minal arab man yaksiru hadhihi nuna ba'dal ya. Dan di antara orang Arab ada yang mengkasrah huruf nun pada jamak mudzakkar salim yang terletak setelah ya. Contohnya adalah perkataan penyair, arafna Ja'faran wa bani abihi. Kami mengenal betul Ja'far dan juga bani abihi, ya, anak keturunan dari bapaknya. Wa ankarna, dan kami tidak mengenal za'anifa akharini. Kita lihat footnote nomor 1. Kata za'anif bentuk mufradnya adalah za'nafah. Zi'nafah. Bentuk mufradnya adalah zi'nafah bi kasri zai, zi'nifah, ya, bi kasri zai wan nun, dengan mengkasrah huruf zainya dan nun. Zi'nifah. Yutlaku ala qasiri wal laimi wa ajnihatis samaki wa ghairi. Kata ini digunakan untuk sesuatu al-qasir yang pendek, wal laim sesuatu yang tercela, yang jelek, wa ajnihah as-samak, dan untuk sayap ikan, maksudnya sirip, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wal murad huna al-atba, dan yang dimaksud dengan za'anif di sini adalah al-atba, para pengikutnya. Maka dimaksud dengan bait syair, arafna Ja'faran wa bani abih, kami kenal betul, kami tidak asing dengan Ja'far dan juga bani abi, ya, anak keturunan bapaknya. Itu maksudnya adalah, ya, keluarganya, marganya, pengikutnya. Wa ankarna, dan kami tidak kenal za'anifa akharini, ya, pengikut yang lainnya, ya, keluarga yang lainnya. Maka di sini pada akharini, ya, akharini ini adalah jamak mudzakkar salim. Cuma di sini kita lihat nunnya ini di kasrah.
Amma nunul musanna wa jami'u mulhaqatihi, adapun nun yang terletak di akhir isim musanna dan semua kata yang statusnya mulhaq dengan isim musanna, fal ashharu fiha, maka yang paling masyhur padanya adalah antakuna maksuratan, dia diharokati kasrah di jami' ahwali i'rabihi, di semua keadaan i'rabnya, baik rafa, nasab ataupun jar. Ya, misalkan muslimani, muslimaini, maka nunnya di kasrah baik rafa, nasab ataupun jar. Wa qalilun minal arabi, dan sedikit orang Arab, man yaftahuha, yang mengharokati fathah nun tersebut. Contoh yang mengharokati nun musanna dengan fathah, contohnya adalah perkataan penyair, a'rifu minha al-jida wal ainana wa man khiraini asbaha dobyana. Ya, ini syair ini saya agak lupa artinya, lupa maksudnya yang tepat bagaimana, nanti kita tinggal dulu. Pasyair, maka penyair di sini nasaba al-musanna bil alif, beliau menasobkan isim musanna dengan alif, yaitu pada ainana tadi, al-ainana, harusnya al-ainani. Kemudian juga pada dhobyana, harusnya dhobyani. Ala lughati ba'dil arabi, berdasarkan cara berbahasa sebagian orang Arab. Wa fathin nun, atau wa syair nasaba al-musanna wa fataha anuna, dan beliau menfathah huruf nunnya. Wa dzalika fi qaulihi, dan hal tersebut adalah pada perkataan penyair wal ainana. Adapun perkataan penyair dhobyana bahwa mufrad, ini dhobyana ini bukan musanna ya. Untuk berkata dhobyana, maka dia yang tepat di sini adalah isim mufrad bukan musanna. Li'annahu ismu rajulin, karena yang dimaksud dengan dhobyan di sini adalah nama seorang laki-laki. Ai, maksudnya adalah asbaha man khari dhobyanin, mirip anakhori dhobyan. Allah alam ini maksud aslinya apa, kita tinggal dulu. Qalahu Abu Zaid al-Ansari fi nawadirihi, syair ini dibawakan oleh Abu Zaid al-Ansari dalam kitab beliau Nawadir untuk Abu Zaid al-Ansari, kitab tentang syair. Waqala akharu, penyair lain mengatakan, ala ahwadhiyaina istaqallat asyiyatan fama hiya illa lamhatun wa taghib. Ya, kita tinggal dulu syairnya, yang jelas pada ahwadhiyaina ini isim musanna, harusnya ahwadhiyaini, cuma di sini di fathah. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa nuna majmu'in, dan seterusnya. Ai, maksudnya adalah iftah, harokatilah fathah, nuna jam'il mudzakkari salimi wa mulhaqi bihi, huruf nun pada jamak mudzakkar salim dan kata-kata yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa qalla minal arabi man nataqa bi kasriha, dan sedikit orang Arab yang mengucapkan nunnya dengan dikasrah. Wa nunul musanna wal mulhaqu bihi takunu maksuratan, adapun huruf nun yang terletak di akhir isim musanna dan kata-kata yang mulhaq dengan isim musanna ini dikasrah. Faqad warada fathuha, namun ada juga yang menfathah, dan sungguh datang orang Arab dalam syair ada yang menfathahnya. Maka paling tidak kita bisa ambil kesimpulan di sini, ada dua cara baca nun pada jamak mudzakkar salim serta isim musanna.
Yang pertama adalah untuk jamak mudzakkar salim, kondisi normalnya itu adalah nunnya di fathah, sedangkan musanna kondisi normalnya di kasrah. Namun ada juga yang sebagian orang Arab untuk jamak mudzakkar salim nunnya di kasrah, namun ini jarang. Untuk musanna nunnya di fathah, namun ini juga jarang. Sehingga sekali lagi dan juga di sini kita temui kasusnya ini juga terbatas pada syair. Karena biasanya jadi syahid nahwi itu adalah syair, terutama syair jahiliyah. Artinya apa? Artinya mungkin mereka gunakan cara baca yang kedua ini terbatas pada syair saja, ada kemungkinan demikian. Adapun untuk pembicaraan normal, keseharian ataupun untuk tulisan normal bukan syair, maka kemungkinan besar mereka menggunakan kaidah takunya, yaitu untuk mudzakkar salim nunnya di fathah, untuk musanna nunnya di kasrah. Oleh karena itulah kita harus menseringkan apa yang orang Arab seringkan dan harus menjarangkan apa yang orang Arab jarangkan. Nah, dengan demikian kita sudah selesai membahas jamak mudzakkar salim dan juga mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kita beralih ke jamak muannas salim. Ibnu Malik mengatakan wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksar fil jar wa fin nasbi ma'a. Adapun kata-kata yang dijamak dengan akhiran ta dan alif, yuksaru fil jar, maka akhirannya di kasrah ketika keadaan majrur dan nasab secara bersamaan. Maka di sini Ibnu Malik tidak mengatakan jamak muannas salim. Tidak mengatakan jamak muannas salim, tapi beliau katakan kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta. Bita wa alif qad jumi'a, kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta. Ya, karena perlu kita pahami bahwasanya sebagian ulama tidak setuju dengan istilah jamak muannas salim, karena tidak semua jamak muannas salim itu muannas. Oleh karena itulah sebagian ulama mengistilahkan dengan majumi'a bi alif wa ta, kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta. Maka untuk jamak muannas salim yang kita pakai bahasa gampangannya sajalah daripada kepanjangannya, meskipun tadi kita jelaskan ada ulama yang nggak setuju dengan istilah jamak muannas salim, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syekh Abdullah di Ta'jilun Nada untuk Syarah Qatrun Nada. Kita pakai istilah yang sering sajalah, jamak muannas salim. Maka untuk jamak muannas salim ketika dia mansub dan majrur ini akhirannya adalah kasrah. Maka ketika Ibnu Malik rahimahullah ta'ala selesai menyebutkan atau menjelaskan mayanabu fihi harfun an harokatin, kondisi di mana huruf itu menggantikan harokat untuk masalah tanda i'rab, wahya al asma asita, yaitu ada asma sitah, maka asma sitah ini i'rabnya i'rab dengan huruf, tanda i'rabnya dengan huruf, rafa dengan waw, mansub dengan alif, kemudian majrur dengan ya. Isim musanna rafa dengan alif, kemudian mansub majrur dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim ini ingat, salimnya ini bisa distatuskan sebagai naat untuk jamak, bisa kita statuskan sebagai naat untuk mudzakkar. Maka kita bisa baca jam'ul mudzakkari as-salimu atau jam'ul mudzakkari salimi. Maka jamak mudzakkar salim maka rafa dengan waw, nasab majrur dengan ya. Syara'a beliau mulai fi dzikri mana bat fihi harakatun an harakatin. Nah, beliau syara'a ibada'a memulai menjelaskan atau menyebutkan kasus di mana
harokat menggantikan harokat yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya di sini untuk mansub itu tanda asal mansub itu adalah fathah. Namun pada jamak muannats salim ternyata tanda mansubnya dengan kasrah. Maka dimaksud dengan manabat fihi harokatun an harokatin. Ya, ada harokat menggantikan harokat yang lainnya untuk tanda i'rab. Maksudnya adalah tadi tanda normal mansub itu adalah fathah, harokat fathah, tapi pada muannats salim dia tanda mansubnya dengan harokat kasrah. Maka fathah diganti kasrah. Wa minhu ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Dan di antaranya adalah kata-kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta mazidatain. Yang alif dan ta-nya ini adalah huruf tambahan. Wa huwa jam'ul muannatsi as-salimu, yaitu jamak muannats salim. Lihat footnote nomor 1. At-tasmiyatu al-ula adaku min jam'il muannatsis salimi. Penamaan dengan istilah yang pertama, yaitu menamai jamak muannats salim dengan majumi abi alif wa ta. Ini adak, lebih lebih dalam, lebih teliti, lebih kena, lebih tepat daripada penamaan dengan jamak muannats salim. Li'anna alladhi yunsabu bil kasrati, karena yang dinasab dengan akhiran kasrah laisa jam'ul muannats as-salim fahasbu, bukan jamak muannats salim fahasbu saja, bukan jamak muannats salim saja, bal kullu ma jumi'a bi alifin wa ta'in, akan tetapi semua kata yang dijamak dengan akhiran alif dan ta walau kana mufraduhu mudzakkaran, meskipun mufradnya mudzakkar. Ada kata-kata yang mufradnya mudzakkar tapi ketika dijamak jadi ada akhiran alif dan ta yang kita namakan dengan jamak muannats salim. Contohnya adalah istabilun, mauqif ad-dawab, di kandang ternak, maka jamaknya adalah istabilatun. Contoh yang lain adalah banatun, akhwatun, kemudian fatayatun wa ummahatun, jam'u muannatsin, dia merupakan jamak muannas. Lakinnahu taghayyara jam'uhu an mufradihi, akan tetapi ketika dijamak ada perubahan dari bentuk mufradnya, falaisa saliman, sehingga tidak bisa kita katakan salim. Ya, silakan bisa lihat di kitab Hamul Hawami. Ya, maka untuk ya banat ini mufradnya bintun, kemudian akhwat mufradnya ukhtun, kemudian fatayat mufradnya fatatun, ummahat mufradnya ummun. Kemudian ketika dijamak jadi ada akhiran alif dan ta. Namun kata-kata ini tidak selamat dari perubahan struktur huruf kalau dibandingkan dengan bentuk mufradnya. Ya, bintun jadi banatun, ada perubahan huruf, perubahan harokat. Kemudian ukhtun jadi akhwatun, ada perubahan, dan seterusnya. Maka ini nggak tepat kalau kita katakan salim, karena syarat salim itu adalah ya salim, selamat dari perubahan huruf ataupun perubahan harokat kalau dibandingkan dengan bentuk mufradnya. Tapi sekali lagi sebagian ulama ini meskipun demikian, meskipun ini dianggap istilah majumi abi alif wata ini adak, lebih tepat, lebih jeli, lebih kena, tapi tetap saja para ulama, terutama ulama-ulama nahwu kontemporer ini masih saja menggunakan istilah jamak muannats salim karena lebih sederhana, dan juga karena sudah terlanjur terkenal istilah ini, ya maka akhirnya dipakailah istilah jamak muannats salim. Meskipun ya
ada sisi kurang tepatnya. Kembali ke syarah. Wa ta'rifu, dan definisi dari majumi' bi alif wa ta adalah madalla ala aktsara min asnaini bi alifin wa ta'in mazidataini. Kata-kata yang menunjukkan atas jumlah lebih dari 2 dengan adanya tambahan huruf alif dan ta di akhirnya, mazidatain, keduanya huruf tambahan di akhirnya. Contohnya dalam kalimat hadaratil muallimatu, ya, guru-guru wanita itu telah hadir. Fahada, maka al-muallimat yang merupakan lafaz ya dulu menunjukkan ala aktsara min asnaini, atas jumlah lebih dari 2. Bisa babi ziyadati fi akhirih, dengan adanya ziyadah tambahan yaitu huruf alif dan ta fi akhirih, di akhirnya. Wa hukmuhu, dan hukumnya adalah annahu yurfa'u bin dhammati, dia dirafa dengan akhiran dhammah, wa yunsabu wa jarru bil kasrati, binasab bil majrur dengan akhiran kasrah. Ana batil kasratu anil fathati fi halatin nasbi, maka harokat kasrah menggantikan harokat fathah ketika keadaan nasab. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman yang laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Al-mu'minat di sini jamak muannas salim, majumi' bi alif wa ta, sini rafa dengan akhiran dhamma. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janjikan kepada orang beriman laki-laki dan juga orang beriman perempuan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini al-mu'minat di jamak muannas salim, dan di sini mansub karena sebagai ataf dari kata al-mu'minin, dan mansubnya dengan akhiran kasrah. Dan sedikit saya singgung berkaitan tentang masalah janji dan ancaman. Janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk masalah janji, maka Allah katakan la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Artinya janji Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi jika terpenuhi syarat dan terhilangkan penghalang untuk terpenuhi. Adapun untuk wa'id, untuk ancaman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan la yukhlifullahu wa'idah, Allah tidak akan mengingkari ancamannya. Maka janji Allah untuk orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, pasti Allah akan penuhi. Adapun untuk ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tangguhkan, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak wujudkan untuk hamba-hambanya yang dia inginkan. Misalkan ada orang yang melakukan dosa, maka Allah ancam dia akan mendapatkan adab neraka. Tapi apakah betul nanti dia betul-betul mendapatkan adab neraka ataukah tidak, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mengatakan, Allah tidak akan pernah mengingkari ancamannya. Tidak pernah mengatakan demikian. Yang Allah katakan adalah la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka bedakan antara al-wa'ad wal wa'id, masalah janji dan ancaman. Contoh yang lain ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatubullahu 'alal mu'minin wal mu'minat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi taubat kepada orang yang beriman dan laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Nah, di sini al-mu'minat di sini majrur dengan akhiran kasrah karena sebagai ataf dari kata al-mu'minin. Baik, kita cukupkan dari kita di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.